Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Sebelum kabar kalian hari ini ada yang sakit, sedih, senang? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Oke, baik. Kalau kayak gitu, sebelumnya ada yang kenal Ibu nggak? Ibu izin perkenalan diri ya. Perkenalkan nama Ibu tuh Zia Jailani, bisa dipanggil Ibu Puji. Salam kenal semuanya. Salam kenal Ibu Puji. Nah, mungkin kalau misalkan kita perkenalan kayak gini tuh terlalu boring gak sih? Iya, Bu. Mungkin kita sambil ice breaking kali ya. Berdiri kan Bu? Iya Bu, iya Bu, iya Mbak. Nah, jadi ice breakingnya itu kayak gini. Misal Ibu dia tuh menghitung, bernafas, bertepuk tangan. Contohnya, Ibu berhitung 1 dan Mbak yang sebelah sini bernafas dan Mbak yang sebelah sini bertepuk tangan. Satu kalinya tuh gimana Bu? 1 kali aja dan diulang pas di bertepuk tangan diulang lagi dengan berhitung seperti itu. 1 atau 2? 1. Kita contoh ya. Kita contoh ya. Ya. Mulai dari Ibu ya. 1. 1. Oke, oh iya paham. Nanti misalkan berhentinya di Mbak sebelah sini atau sebelah sini, dimulai perkenalan dari sebelah situ. Oke. Nanti sebut dari nama, dari kelas berapa, terus tuh hobi di waktu senggang kalian apa yang kalian lakukan, oke? Siap Bu. 1, 2, 3. 1. Berarti dari Mbak sebelah kanan. Saya perkenalan dulu. Makasih. Boleh perkenalan? Baik, perkenalkan nama saya Rizka Loren. Saya dari kelas 11 C. Hobi saya es krim. Kalau lagi boring, saya suka jogging. Wow, salam kenal. Siapa ya teman-temannya? Perkenalkan, nama saya Nita, saya dari kelas 11A. Hobi saya nonton film. Salam. Halo semuanya, perkenalkan, saya kembali bisa diandalkan dari kelas 11B. Hobinya suka tidur. Perkenalkan, nama saya Regina Dianti, dipanggilnya Regina, dari kelas 11A. Hobi saya itu saya kalau senang sukanya membaca. Salam kenal Regina. Nama saya Sabila, sekitar Elsa, saya dari kelas 11B. Saya itu baca Membaca juga ya. sosial media gitu sih. Oh, salam Perkenalkan, nama saya Dina Sabila, sekitar ini saya dari kelas 11C. Hobi saya itu masak. Halo. Baik, perkenalkan nama saya Nia Ramadhani, saya dari kelas 11B. Hobi saya tadi memancing. Wow. Tadi kan sudah perkenalan sesama dan kenal juga kalian. Nah, jadi tujuan kalian datang ke sini itu tahu nggak sih ngapain di sini? Belum tahu sih Bu. Nah, Ibu kasih tahu ya tujuannya itu kita
saling terbuka, berpendapat gitu. Dan yang kedua adalah kerahasiaan. Di sini apapun yang kalian ceritakan di sini, membahas di sini, di dunia kelompok ini tidak ada kerahasiaannya gitu. Dan yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Di sini kalian datang ke sini itu dengan sukarela, tidak ada paksaan dari orang lain. Dan yang terakhir itu asas kemandirian. Karena nanti kita kan di sini gimana sih cara mengelola waktu sedang kalian kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Nah, adapun program di sini kita bimbingan kelompok selama 30 menit. Terus tuh programnya yang pertama, di sini kita akan menjaga rahasia-rahasia gitu. Cuma yang ada di sini aja, tidak boleh keluar kemana-mana rahasianya. Terus itu ada kalian di sini saling menghargai pendapat teman kalian kayak gitu. Apakah ada lagi? Saya Ibu, Boleh? saya mau kelompoknya itu tetap ini aja Ibu, tidak ada yang keluar dan tidak ada yang masuk itu biarkan dengan rahasia Iya. takutnya misalnya ada yang foto rahasia bakal tersebar gitu ya Ibu. Oke, gimana semuanya? Setuju? Setuju, Ibu. Oke, sekarang kita masuk ke tahap inti atau materi. Jadi di sini Ibu akan membacakan materi atau membawakan materi cara mengelola waktu senggang kalian. Apa di pikiran kalian waktu senggang itu? Main boleh? Waktu yang tidak berdaya hal apa Boleh? kosong tidur. Boleh. Istirahat. Boleh. Masuk semuanya ya. Jadi seperti yang kalian bilang itu. Nah, adapun pengertian waktu senggang. Waktu senggang adalah waktu di mana yang dimiliki individu di luar aktivitas utama seperti bekerja, belajar, menjalankan kewajiban sehari-hari seperti itu. Adapun dampak negatif dan positif dari penggunaan waktu senggang. Yang pertama, dampak positifnya itu mengurangi stres, pikiran jadi lebih segar kan? Karena kita tuh kayak bermain, jalan-jalan sama teman, ya kan? Melakukan hobi kita, gitu. Dan yang kedua itu produktivitas meningkat, lebih fokus saat belajar dan bekerja. Itu tidak? Betul. Nah, yang ketiga ada kesehatan lebih baik, bisa olahraga atau istirahat yang cukup. Jadi kita bisa kayak berolahraga biar kita semakin sehat seperti itu. Dan yang keempat ada merasa hobi dan bakat. Seperti kayak waktu senggang dipakai untuk hal yang bermanfaat kayak kalian bisa nih hobi kalian itu main gitar, kalian bisa membakatkan itu. Gitu. Adapun dampak negatifnya, yang pertama itu menunda pekerjaan, misalnya terlalu main game sampai larut malam. Siapa di sini yang main game sampai larut malam? Ayo, siapa? Nah, terus tuh yang kedua, produktivitas menurun, waktu habis scroll medsos. Siapa nih yang sering? Itu terbuang sia-sia. Dan yang ketiga itu mudah stres, seperti tugas menumpuk, kalian menunda-nunda pekerjaan belajar, padahal bisa dipakai untuk belajar seperti itu. Dan yang terakhir itu tidak berkembang waktu, seperti waktu senggang yang dipakai belajar atau masuk hobi. Sama yang tadi bilang itu kalian sampai terbuang sia-sia itu waktu kalian seperti itu. Dan adapun langkah-langkah menyusun jadwal dalam waktu senggang. Yang pertama, kegiatan ini dilakukan contohnya memilih membaca buku, ekstrakurikuler dan hobi yang disukai seperti itu. Dan yang kedua, tentukan waktu untuk setiap kegiatan, contoh belajar 20 menit, organisasi 15 menit, hobi 10 menit seperti itu. Dan adapun di sini kayak jadwalnya, misal di jam 3 sampai jam 20, 15 jam 3.20 itu membaca, dan selanjutnya jam 3.20 sampai jam 3.40 itu organisasi atau ekstrakurikuler, dan yang jam
jam 3 kan dulu sampai jam 3:55 itu hobi melakukan hobi kalian seperti itu. Dan yang terakhir evaluasi setelah mencoba kalau merasa waktu yang kurang yang 5 menit itu kurang, kalian bisa menambah 10 menit misalnya 30 menit seperti itu. Nah sebelumnya Ibu ada tugas buat kalian. Oke. Sebelum Ibu kasih tugas individu kepada kalian, oke. Nah, Ibu mau pendapat dari kalian. Gimana sih kalian tuh cara mengelola waktu senggang kalian? Siapa yang mau? Saya Ibu. Boleh. Ini ceritanya semuanya sampai kerja. Iya. Cara mengelola. Jadi itu kan dari Senin sampai Minggu tuh tinggal di mana-mana. Ada 2 hari di mana saya tuh enggak sih 2 hari. Senin itu saya melakukan kegiatan dari subuh dan hari Kamis. Kemudian jadi itu kayak sebenarnya dari tidur itu nggak ada waktu senggang-senggang banget karena kan Senin sama Kamis kan dari subuh banget nih. Terus di hari yang Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu itu benar-benar kegiatan yang aku banget di sore hari. Dan minggu ini kalau kalian itu senggangnya ternyata itu waktunya benar-benar padat banget. Bahkan sampai sore itu masih ada kegiatan karena kan saya lakukan juga. Cara saya kalau senang saya adalah saya itu cari hari di mana saya nggak terlalu padat. Walaupun Senin ini tadi itu saya harus dari subuh kegiatannya, tapi itu di situ tuh mata pelajaran saya itu terlalu senggang. Jadi kayak ada waktu senggang di mana jeda itu agak lama gitu, ada waktu istirahatnya. Karena kelas saya itu lebih sedikit, jadi saya tuh pulangnya mungkin di jam 3. Biasanya kan yang lain kan karena dia full day, jadi habis asar, sebelum asar udah pulang. Itu saya pengelolaannya buat saya istirahat sejenak. Karena kan minggu itu udah full banget. Jadi karena minggu di sini saya bisa istirahat. Di sini saya pengelolaannya seminggu. Di sini saya melakukan hobi saya juga, memancing. Tadi kan di sini sore saya mancing gitu Ibu, kan itu senggang. Terlalu padat ya semingguan full itu. Iya Ibu. Ada lagi? Saya Ibu. Boleh minta. Kalau saya itu biasanya membaginya kalau misalnya lagi hari libur, kalau misalnya lagi sekolah itu kan full belajar sama kegiatan keorganisasi atau ekstrakurikuler. Kalau malamnya kan di tugas. Nah, saya itu biasanya mengelolanya itu kalau misalnya lagi libur. Jadi misalnya di hari Sabtu sama Minggu itu dari pagi sampai siang saya kayak untuk dari rumah. Nanti sorenya saya untuk belajar, saya tugas sama sosial gitu. Nah malamnya saya pakai full untuk ngelakuin hal yang saya suka kayak berfilm, berjalan, jajan, belanja kayak gitu sih Bu kalau dari saya. Oke, bagus cara mengelolanya ya. Satu lagi dong, siapa yang mau? Ayo. Oke, boleh Dina. Kalau mengelola waktu senggang itu kan sekolah itu terus kan senggangnya itu di Sabtu Minggu, jadi itu misalkan buat liburan keluarga anak-anak dan sampai liburan itu full banget sama orang-orang juga nggak ada ketemu karena ada kerja dan sekolah. Jadi Sabtu Minggu itu full buat family time, liburan, gitu. Oke, bagus juga. Cukup kalian belajar semua. Nah, jadi sekarang Ibu mau kasih kalian tugas minggu. Tapi seperti hari ini ya, kalian ada bawa pulpen? Bawa. Sekarang Ibu kasih tugas individu, oke? Ibu bagikan dulu ya. Jadi tugas kalian di sini adalah tuliskan 5 cara kalian mengelola waktu senggang secara lebih baik. 5 Cara mengelola waktu senggang kalian. Ibu 5 cara mengelola waktu senggang kalian di belajar sebelum.
Sudah? Ayo. Sini siapa yang sudah? Sudah Ibu. Sudah siapa yang belum? Saya Masih bingung. Contohnya seperti ini, misal nih kalian di jam segini ataupun di hari ini, misal kalian tuh misal di hari ini di jam 3 sampai jam 20 itu membaca seperti itu, sampai di hari selanjutnya. Gitu. Ini catat ya. Bawa sendiri di rumah. Ayo. Sudah semua? Gimana ya kamu masih belum paham? saya tidak bisa. Ibu mau minum ya? Boleh. Ini udah makan ya? Ya, sudah belum? Sudah semuanya? Siapa yang mau duluan membacakan? Ayo. Ini semuanya ya harus membacakan, bukan 1 sampai 2 orang aja. Siapa yang pertama? Ayo. Oleh Elsa. Jadi biasanya kalau senang saya pakai waktu istirahat Ibu. Jika saya tidur sebelum maghrib nanti kita salin. Ya. Terus kadang juga saya main ke rumah teman pada rumah dekat. Jadi saya sering ke sana main bareng. Terus saya main game. Saya lagi suka main ini yang booking kayak gitu, masak-masak. Oh iya, Saya itu main memang itu. Saya juga kadang suka baca-baca. Terus terakhir saya itu suka main puzzle kayak Bricks, kayak Lego. Jadi misalnya ada waktu senggang, biasanya saya main-main kayak gitu. Itu aja sih. Oke, kita semuanya. Ada siapa lagi yang mau? Saya. Bolehnya. Oke, di cara bersenang saya itu pertama saya tidak pernah tidak ada yang penting. Jadi di kamar itu dia bersenang saya lebih panjang gitu. Oke. Terus dari dengan juga. Jadi kan saya udah tahu
buat to-do list yang pasti akan dilakukan. Jadi kan dijadwalkan dari bapak, saya buat listnya kalau saya pasti melakukan ini waktu senggang saya. Dan setelah itu selalu sediakan waktu senggang setiap hari. Kan itu kan waktu senggang saya cuma hari Senin. Harapannya tuh kayak di setiap hari itu ada waktu senggang saya untuk istirahat gitu. Bukan main-main sih untuk istirahat juga. Bagus. Tangan. Boleh nih Kak. Nah, jadi kalau saya tuh yang pertama saya membagi prioritas dulu. Terus yang kedua saya tuh membagi kebutuhan. Nah, terus yang ketiga saya tuh menjadwalkannya kayak misalnya sekolah itu dari jam 7 sampai jam 4, jadi jam 14 ya. Belajar dari jam 12 sampai jam 17. Terus habis itu istirahat dulu, makan sama bersih-bersih dari jam 5 sampai jam 20. Nah, kemudian dari jam 20 sampai jam 22 itu saya nonton dulu. Nah, setelah saya lihat jadwal saya lihat ulang lagi Bu, itu ada yang perlu diperbaiki apa enggak. Setelah itu baru saya revisi Bu untuk recyclingnya. Bagus banget, karena ada evaluasinya ya. Ayo siapa lagi? Boleh, Dina. Saya bilang tidur Bu, jadi saya istirahat kan lebih saya istirahat karena saya sudah capek dulu. Terus yang kedua saya main sama teman, main game, pokoknya main gitu dan luar di rumah. Terus yang ketiga saya liburan. Mana tuh? Di sini saya di dalam kota, kayak sekarang mau tempat yang kalau tempat dulu ya. Terus setiap tempat makan itu kadang mie atau makan tempat yang sungguh. Tapi saya juga sih bukan aku sungguh itu. Dan terakhir saya kalau di buku ini kalau sungguh bisa baca buku atau saya baca bukunya tuh kalau online itu kayak di tempat. Oh, ya tepuk tangan semuanya. Selanjutnya nih, siapa? Oleh boleh. Saya mau jadi saya sembuh yang pertama saya baru dari sudah membawa buku kayak saya tuh jadi itu mungkin saya jadi yang kedua saya masih melakukan dari rumahku karena rumah saya dari Senin sampai Jumat nggak Sabtu saya banget dulu. Jadi kementeriannya. Jadi yang ketiga saya dalam keluarga sedang kayak satu dan Minggu. Dan yang keempat saya suka baca buku, walaupun jarang-jarang saya suka. Dan yang terakhir saya tidur sih. Bagus. Boleh nih. Kalau dari saya yang pertama itu membuat tulis, terus yang kedua ini perjalanan yang lebih bagus. Yang ketiga saya mengambil jadwal lagi kalau misalnya aduh kayaknya udah efektif deh kayak aku ulang lagi apa. Terus yang keempat kayak terus jaga apa aja kalau aku mau mengambil kegiatan. Terus yang terakhir berani berkata tidak gitu kan biasanya kalau lagi saya cari kan pernah diajak teman gitu untuk makan itu berani gitu untuk enggak kayak orang sedang itu digunakan untuk istirahat. Bagus banget ya. Tadi kalau saya tuh saya biasanya di hari Minggu ada waktu senggangnya Bu. Di situ saya meluangkan di 5 senggang ini. Yang pertama tuh saya tidur Bu, habis itu saya jogging, habis itu saya kerjakan tugas kalau ada yang ingin saya kerjakan kalau ada. Terus nomor 4 saya biasanya belanja Bu, teman teman saya belanja. Terus yang kelima saya berenang Bu. Jadi semuanya sudah membacakan ya. Nah, sekarang ibu membacakan kesimpulan. Ada yang membacakan nggak buat ibu? Saya mau Boleh ya. Oke, ini sampai titik ya. Di sini. Ya. Boleh. Jadi kan ya, mengelola waktu senggang dengan baik membantu seseorang memanfaatkan waktu kosong secara lebih bermanfaat sehingga dapat mengurangi stres, meningkatkan produktivitas, mengembangkan
hobi, menjaga kesehatan, dan membentuk kebiasaan yang lebih disiplin. Dengan perencanaan yang sederhana dan konsisten, waktu senggang dapat berubah menjadi momen yang positif dan berharga untuk perkembangan diri. Nah, sebelum ibu tadi, kan tadi kita sudah belajar nih. Ya. Kan kita membahas tentang mengelola waktu senggang. Ibu mau kepikiran ada scripting lagi nih. Biar tidak bosan. Ayo poin Bu. Oke. Ya. Nah, ini gimana Bu? Sekarang kita berdiri. Kursinya di belakang nih. Oh, bukan. Sedikit aja, sedikit aja. Kasih kanan. Satu. Oke, udah siap coba? Ini ngapain Bu? Lihat aja. Kita ikutin nggak Bu? Ya. Jadi kita tadi sudah materi, sudah ice breaking. Semoga tadi itu bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada bimbingan kelompok pada hari ini. Terima kasih banyak. Dua kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya.